Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NPM 22304145 dari kelas Islam Dasar Ilmu A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan alur cerita dari film Ready Player One. Film ini menceritakan kehidupan di masa depan ketika di dunia nyata mengalami krisis besar dan manusia lebih memilih hidup di dunia virtual yang bernama Oasis. Cerita berfokus pada Wade Watts, seorang remaja yang mengikuti kompetisi besar untuk menemukan Easter egg peninggalan pencipta Oasis yang akan memberinya kendali penuh atas dunia virtual tersebut. Yang pertama, pembukaan film yang diperlihatkan Wade di dunia nyata. Film dibuka dengan gambaran dunia nyata yang suram. Kebanyakan manusia bergantung pada teknologi VR untuk melarikan diri dari kenyataan. Kota dipenuhi bangunan kontainer yang bertumpuk tanpa perencanaan arsitektur yang rapi, sementara pengiriman kebutuhan sehari-hari dilakukan menggunakan drone. Wade Watts tinggal di sebuah tumpukan mobil rongsokan yang dimodifikasi menjadi tempat tinggal dan ruang bermain VR. Ia lahir pada tahun 2007 di masa ketika krisis ekonomi dan konflik sosial merajalela, membuat banyak orang hanya berusaha bertahan hidup. Kedua orang tuanya telah meninggal dan Wade kini tinggal di Columbus, Ohio bersama bibinya, Alice. Columbus dikenal sebagai kota dengan pertumbuhan tercepat. Tempat James Holiday dan Ogden Morrow mendirikan Gregorius Games. Wade merasa realitas sangat mengecewakan, sehingga hampir semua orang mencari pelarian ke dunia virtual. Bagi Wade, Holiday adalah pahlawan karena menciptakan Oasis di dunia di mana siapapun bisa pergi tanpa berpindah tempat secara fisik. Wade login pertama kali ke Oasis. Oasis digambarkan sebagai dunia digital tanpa batas, menyerupai alam semesta luas yang hanya dibatasi oleh imajinasinya penggunanya. Di dalamnya, siapapun bisa melakukan apa saja, pergi kemana saja, bahkan membangun identitas baru sesuai keinginan. Wade mencari H di sektor 12, planet Doom, tempat paling berbahaya di Oasis, tetapi juga lokasi terbaik untuk mendapatkan banyak poin. Di sana, Wade bertemu dengan Daito dan So. Mereka berburu artefak langka bernama Gregorius 120 yang memungkinkan penggunanya berubah menjadi robot raksasa selama 2 menit. Risiko di Oasis sangat besar, karena jika avatar mati, seluruh item dan koin akan hilang. Oasis pertama kali dirilis pada tahun 2025 oleh James Holiday dan Ogden Morrow, namun Morrow keluar dari proyek tersebut. Pada 7 Januari 2040, Holiday meninggal dunia. Penjelasan tentang kompetisi Easter egg. Sebelum meninggal, Holiday meninggalkan sebuah pesan video yang mengumumkan keberadaan sebuah Easter egg tersembunyi di dalam Oasis. Siapapun yang berhasil menemukannya akan mendapatkan kekuatan istimewa, mewarisi seluruh saham Gregorius Games senilai lebih dari $500 triliun, serta memperoleh kendali penuh atas Oasis. Dalam bentuk avatar bernama Anorak, Holiday merancang 3 kunci dan 3 tantangan tersembunyi yang menguji nilai-nilai penting dalam hidup. Kunci-kunci tersebut membuka 3 gerbang ajaib yang tersebar di berbagai tempat dan tidak mudah ditemukan. Selama 5 tahun pertama, tidak ada satupun pemain yang berhasil menemukan kunci pertama. Kompetisi ini dikenal sebagai balapan. Balapan ini adalah
misi pertama dari kunci untuk menemukan kunci. Di sisi lain, perusahaan raksasa IOI atau Innovative Online Industries yang dipimpin Nolan Sorrento berambisi menguasai Oasis dengan mengerahkan pasukan Sixers serta tim peneliti khusus untuk mempelajari kehidupan Holiday. Misi pertama, balapan Wade. Saat balapan dimulai, Wade mengalami masalah ketika mobilnya tiba-tiba berada di posisi paling belakang karena kehabisan bahan bakar. Namun, situasi ini justru membawanya pada strategi baru untuk menghindari kehancuran massal dan mengumpulkan koin dari kendaraan yang hancur. Dengan bantuan kendaraan monster milik H, Wade akhirnya menemukan cara unik untuk menyelesaikan balapan. Pertemuan pertama Wade dengan Artemis. Pada saat balapan dimulai, Wade berada di posisi start berdampingan dengan Artemis, seorang pemain legendaris yang dikenal sebagai musuh utama Sixer. Wade menyelamatkan Artemis dari jembatan yang putus yang ada King Kong menghadang pemain untuk melintasi. Setelah balapan, motor Artemis dibawa ke bengkel milik H, di mana Wade diperkenalkan dengan markas rahasia tersebut. Kemudian, Wade membeli upgrade perlengkapan, membeli baju taktil, haptic suit, omnidirectional treadmill, dan haptic gloves. Setelah memenangkan balapan dan mendapatkan kunci pertama, Wade memperoleh kekayaan besar. Ia membeli perlengkapan canggih seperti haptic suit, omnidirectional treadmill, haptic gloves, serta item langka seperti granat dan Zemeckis Cube. Wade memulai mempelajari Holiday Journal. Wade mulai rutin mengunjungi arsip digital untuk mempelajari masa lalu sang pencipta Oasis. Ia sering menyaksikan rekaman Holiday yang mengatakan, "Aku tidak ingin membuat peraturan. Aku seorang pemimpi, aku membangun dunia." Melalui jurnal tersebut, Wade mulai memahami penyelesaian dan kelemahan Holiday, termasuk hubungan dengan Ogden Morrow dan wanita yang kemudian menjadi istri Morrow. Beberapa rekaman terlihat pula Nolan Sorrento yang pernah bekerja langsung di kantor Holiday. Wade dimulai dikenal di publik dan jadi target IOI. Kemenangan Wade membuat dikenal luas di Oasis. Nolan Sorrento menjadikannya target utama dan memerintahkan IROC untuk memburunya. Di sisi lain, hubungan Wade dan Artemis semakin dekat hingga mereka mulai berkencan dan saling jatuh cinta. Wade mengalami kehilangan atau peristiwa besar. Setelah Wade mengungkapkan perasaannya, dia sengaja menyebutkan nama aslinya. IOI segera melacak keberadaannya. IOI menghancurkan tempat tinggal Wade dengan drone bermuatan bom yang juga menewaskan bibinya. Artemis menjauhi dari Wade karena trauma masa lalu keluarganya dan kesalahan Wade yang membocorkan identitas asli. Akhirnya Wade bekerja sama kembali dengan Samantha atau Artemis di dunia nyata. Setelah berhasil menemukan kunci kedua, IOI kembali menyerang. Samantha tertangkap, sementara Wade berhasil bertemu kembali dengan Nolan Sorrento, bertemu kembali dengan H di dunia nyata. Tim terbentuknya High Five. Wade, Artemis, H, Daito, dan So membentuk tim bernama High Five. Mereka bersatu untuk menghentikan ambisi IOI dan menyelesaikan tantangan terakhir demi menyelamatkan Oasis. Misi terakhir Adventure Game
atau konfrontasi. Misi terakhir mengharuskan Wade memahami pemikiran terdalam James Holiday berdasarkan petunjuk dari Holiday's Journal. Wade menyadari bahwa kunci terakhir tidak berada di medan pertempuran atau area yang mencolok, melainkan tersembunyi di tempat yang selama ini diabaikan oleh semua pemain. Wade memasuki sebuah ruangan tersembunyi yang tidak terlihat oleh pemain lain, sebuah ruangan rahasia yang hanya dapat diakses oleh pemahaman mendalam terhadap kehidupan dan penyesalan Holiday. Di dalam ruangan tersebut, Wade tidak menghadapi pertempuran melainkan sebuah permainan klasik adventure dari Atari 2600. Berbeda dengan permainan lain yang selalu fokus pada kekerasan dan kemenangan cepat, Wade memilih untuk menjelajahi permainan dengan sabar. Ia menemukan sebuah objek tersembunyi yang tidak terlihat secara langsung, yaitu Easter egg yang hanya dapat diperoleh dengan berpikir di luar kebiasaan pemain Oasis. Misi ini menegaskan pesan Holiday bahwa keberhasilan sejati tidak diperoleh dengan menjadi yang terkuat atau tercepat, melainkan dengan memahami makna kesabaran dan keberanian untuk melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Penemuan Easter egg. Wade berhasil mencapai akhir tantangan dan bertemu Anarch. Ia diberikan surat kepemilikan saham Gregorius Games yang ternyata merupakan ujian terakhir. Setelah lulus, Wade bertemu dengan sosok Holiday yang menceritakan kisah hidup penyelesaian akhirnya. Wade memperoleh Easter egg tersebut. Wade log out dan mengambil keputusan akhir. Wade memutuskan untuk membagikan kepemilikan Oasis kepada seluruh anggota High Five. Ia juga menetapkan kebijakan untuk menutup Oasis setiap hari Selasa dan Kamis agar manusia kembali fokus pada kehidupan nyata dan hubungan antar manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.